Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Syai'un lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ومن إخوانهم الأنبياء والمرسلين وأولياء والشهداء والصالحين والأئمة منهم في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والسادة السوفيات المحققين وسادتنا أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي كرم الله وجهه في هذا الكتاب شيخ محمد الجامع رضي الله عنهم. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah masih dalam ngaji bareng terkait dengan tata cara berwudu. Kemarin tata cara berwudu, alhamdulillah ini sengaja kami paparkan yang dasar saja dulu, guna nanti bisa menyempurnakan ibadah-ibadah kita semua. Sebab ketika sholat wudunya kurang sempurna, ini nanti bisa bernilai yang lain. Kemarin fasul furudul wudu'i sitatun itu sudah. Tinggal nanti selanjutnya faslun utawi fasal suci an-niyatu qasdus syai'i muqarranan bi fi'lihi wa mahaluha al-qalbu. An-niyatu utawi kang aran niat. Sekarang menerangkan tentang niat. Apa itu niat? Karena setiap sesuatu yang kita lakukan ini sebenarnya tergantung dengan niatnya. Sebab perkara akhirat bisa menjadi perkara dunia, itu juga tergantung niat. Ataupun sebaliknya, perkara dunia diniati dengan sesuatu yang terkait dengan akhirat, nanti akan menimbulkan pahala akhirat. Contoh, ketika kita sholat diniati semacam apa? Ketika niat luruh ridhonya Gusti Allah, ya di akhirat nanti mendapat pahala. Tetapi ketika sebaliknya, ya niatnya pengen apa ya? Dalam wong dipuji orang, ya jadi nanti nilai ibadahnya beda lagi nilainya. Ataupun sebaliknya, perkara dunia tapi diniati akhirat. Contoh apa coba? Anu beli perkara dunia tapi diniati akhirat. Contoh, kulagi usahane beca. Ya Allah, kita penbeca kanggo nyangoni anake kula sing pesantren. Kita beca diniati untuk menafkahi keluarga saya. Ya boleh. Kita niati beca duitnya kanggo sedekah ning mushola. Itu perkara dunia, beca ki perkara dunia. Tetapi ketika kita niatkan dengan niatan pahala ataupun niat dengan ikhlas tulus untuk akhirat, ya nanti akan mendapatkannya pahala akhirat itu.
Makanya di sini diniati. An-niyatu utawa niat iku qasdu syai'. Ngeja suwiji-wiji, menyengaja melakukan sesuatu sing arane niat mengaja melakukan sesuatu. Nyoba melaku. Kita melaku niat itu. Waran niat. Ya. Itu namanya niat. Muqtaronan bi fi'lihi, muqtaronan halidin barengaken bi fi'lihi, kelawan lakoni syai, kelawan sesuatu tadi. Jadi niat itu melakukan sesuatu yang berbarengan dengan melakukan sesuatu itu. Nah, itu arane niat. Ya. Jadi ketika kita mau makan, nyomban mangan, tapi durung mangan. Ya berarti niatnya durung, itu pengen, lagi pengen. Tetapi yang dibenarkan niat itu wis nyekel piring, wis sendoknya wis siap, nasinya wis diciduk, kita pengen keluaran niat tuh. Sebab sedang melakukan sesuatu tersebut. Ya. Wa mahaluha al-qalbu, adapun tempatnya niat itu tidak ada lain adalah qalbu, ning hati. Ketika di mulut itu namanya bukan niat, itu melafadzkan, mengucapkan. Tapi ketika tempatnya niat, semuanya itu ada di dalam hati sampean kabeh. Sebab bagus dan tidaknya niat tergantung itu tadi. Seseorang itu ada gumpalan kecil yang ada di dalam tubuh, itu arane hati. Hati itu yang bisa membolak-balikkan sesuatu, itu hati. Ya. Sebab hati itu tidak ada yang bisa bohong. Kita melakukan sesuatu yang notabene bohong, hati mau menolak. Biasanya menolak. Dinyong lakoni iki kurang bener kata niki. Tapi dilakoni baik biasanya. Nah, biasanya hati mah tetap menolak ataupun tidak akan bohong. Itu hati. Ya tadi wa mahaluha, adapun tempatnya niat itu sudah jelas sekali bahwa tempatnya niat itu di dalam hati. Makanya ketika hati tergores, jadi baca nom ya boleh. Ketika hati tergores tidak ada obat yang bisa, apa maksudnya? Tidak bisa mengobati. Hebatnya hati gitu. Walaupun tidak tergores tetapi obatnya angel. Nah, hati. Wa talaffudu sabaqah mambut keluar. Wa talaffudu lan lafadakan biha kelawan niatiku sunnatun, sunnah, melafadkan usolli fardhu dhuhri iku sunnah. Nawaitul wudu'a sunnah, yang diwajibkan itu yang di dalam hatinya. Anda mengucapkan nawaitu, mengucapkan usolli yang di dalam hati, nah itu yang diwajibkan. Adapun melafadzkan usolli fardhu itu mah sunnah. Bagusnya dilakoni untuk apa? Untuk mengingat. Untuk mengingat Bapak Ibu sekalian bahwa saya tuh lagi niat usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala atau ma'muman lillahi ta'ala. Itu dilafadzkan di dalam mulut, diucapkan oleh mulut, ini nantinya bisa menarik daripada hafalan yang ada di hati biasanya semacam itu. Yang tadinya tidak ingat, mending bae lamun dilafadzaken mah semacam itu ya. Terus wa waqtuha lan utawi waktune niat ketika berwudu, ini ketika berwudu. Wa waqtuha lan utawi waktu niat iku inda ghusli awal juz'in, membasuh pada awal juz ataupun bagian. Pada waktu membasuh awal bagian minal wajhi, dari wajah ataupun muka. Ketika wudu maka niat ngepasi niatnya itu ngepasi lagi membasuh muka dari awal. Terserah sampean iku membasuh muka ketika wudu dari atas dulu boleh, dari sampingnya boleh,
dari bawah ya boleh. Ya tinggal milih. Ya, tapi bagusnya masih dhuwur supaya banyunya bisa ngucur ke bawah. Ya, itu biasanya awal daripada niat di dalam hati tadi melafadzkan niat adalah sunnah, dan waktu niat berwudu jadi berawal dari ngepasi sampean kabeh atau Bapak Ibu sekalian pada saat membasuh awal juz, awal bagian daripada wajah. Nah, itu ketika berwudu. Wa tartibu lan utawi kang aran tartib iku alla yuqaddima lentor dingenakan sapa wong udwan ing anggota siji ala udwin ngeri akan ing atase anggota kang sejene sing arana tertib. Sing arana tertib lamun wong kana maju urut-urut. Tertib itu diurut-urut. Maksudnya tidak boleh mendahulukan anggota yang satunya dengan anggota yang lain. Intinya mah aja dingin-dingin. Ya, aja ngacak. Ketika maksudnya gimana? Yang dulu ya didahulukan, yang akhir ya diakhirkan. Itu adalah tartib ataupun urut-urut. Ya, anggota satu dengan anggota lain. Awal muka itu di awal, ya harus diawalkan. Jangan tangan dulu berhubung tadi tangannya kotor, niat wudunya tangan dingin. Ya, niat wudunya tangan dingin dibersihi. Ya, kalau niatnya wudu ya salah. Makanya ketika tangan itu jangan diniati niat wudu nanti. Ketika setelah muka baru sudah niat wudu, maka boleh urut-urut tadi. Setelah muka apa, setelah ini apa, setelah ini apa. Nah itu baru. Jangan ngepasi diniati dulu ternyata yang akhir diawalkan ataupun kakinya kotor diawalkan dulu supaya lebih cepat. Itu nggak boleh semacam itu. Ada yang ditanyakan? Cukup tentang wudu ataupun tartib tadi. Itu mengenai terkait dengan wudu dari awal sampai akhir. Ini tentunya banyak yang masih ganjil. Ini jangan sampai Anda itu terlepas dari yang namanya bertanya. Sebab ketika tidak tahu, diem-diem baik, nanti timbulnya yang lain. Itu ya. Ini tentunya kebanggaan bagi kita semua. Sedikit demi sedikit kita bisa untuk belajar terkait dengan wudu. Ya, arane wong belajar, sing ora bisa takon, sing bisa yang jawab. Ya, cukup. Kalau misalkan di bagian muka nih, ya, baru 2 kali. Saya lupa itu udah 2 kali apa 3 kali? Oh, iya. Sebenarnya di 3 kali ketika banyu wudhu ataupun mengambil air wudhu itu sebenarnya tidak harus 3 kali. Ya, 3 kali itu sunnah. Ketika Mas membasuh muka 2 atau 3 kali atau 4 kali bahkan. Ya, ketika sebenarnya yang diwajibkan 1 kali rata. Tetapi kalau di hati kita yakin, atau urung rata, 2 kali. Ya, 2 kali. Kan oleh kesunahan ya telu. Begitulah dapat kesunahan 3 kali. Ya, kalau 1 kali Anda sudah yakin rata, sudah yakin wis semua kebasuh, biar kebasuh wis yakin, ya boleh ganti dengan yang lainnya tadi. Tetapi kalau belum yakin, ya kudu dibaleni maning. Harus kedua kali atau ketiga kali kalau belum yakin. Karena yang pertama ya berarti ada bagian yang belum air. Yakinnya begitu sih? Dikata nurung rata. Nah, semacam itu. 2 atau 3 kali, ya di 2 kali boleh. Pengen oleh kesunahannya 3 kali. Paham ya? Itu berwudu. Ya berwudu ya semacam itu. Jadi nanti kedepannya ini tentang air.
nanti ya, faslun besok. Cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukrina anta maulana Muhammad wa sallim warahmatullahi tabaraka wa ta'ala sabbi rasulillahi ajma'ina hamdan syakirina hamdan na'amina hamdan yufi na'amaika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tuqaddilana biha jami'al hajat wa tudahhirna biha min jami'is sayyi'ati turfa'una biha laka 'ala darajat wa tuballighuna biha awsal ghaayati al-khairati fil hayati wa ba'da. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah ونعوذ بك من السخط والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya.